Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arbi Fariski dengan NIM 010172400045. Pada kesempatan kali ini di UAS Penalaran Reflektif, saya akan mengangkat sebuah kasus yang berjudul Bayi Ajaib di Enrekang. Saya mengambil berita dari Liputan 6, linknya seperti yang terlihat pada PowerPoint berikut. Jadi identifikasi pertama ini, seorang remaja bernama Uji Ramadhani berusia 19 tahun dikabarkan melahirkan bayi yang dikandung hanya dalam waktu 2 jam. Bayi tersebut disebut-sebut langsung bisa mengucapkan salam saat lahir. Tim Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang melakukan pemeriksaan medis terhadap Uji dan bayinya. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi ibu dan bayi normal. Terdapat stretch mark pada perut ibu yang umumnya muncul pada wanita hamil akibat perubahan hormon. Bayi lahir dengan berat 3 kilo dan panjang 48 cm, serta tidak ditemukan kemampuan berbicara seperti yang diklaim sebelumnya. Pihak keluarga akhirnya membantah klaim bahwa bayi tersebut sempat mengucapkan salam. Selanjutnya, analisis dampak. Dampak pada sosial itu kita dapat lihat kabar tentang bayi ajaib menarik perhatian luas masyarakat, menyebabkan kerumunan di sekitar kediaman Uji. Yang kedua itu, munculnya berita yang tidak terverifikasi dapat memicu penyebaran informasi yang menyesatkan. Untuk dampak psikologisnya itu, Uji dan keluarga mengalami tekanan psikologis akibat sorotan publik dan media. Dan yang kedua, penolakan awal terhadap tim medis menunjukkan adanya ketidaknyamanan dan ketidakpercayaan terhadap pihak luar. Dan untuk dampak kesehatan itu, yang pertama, meskipun kondisi ibu dan bayi normal, perhatian yang berlebihan dapat mengganggu proses pemulihan pasca persalinan. Dan yang kedua, pemantauan kesehatan rutin diperlukan untuk memastikan kesejahteraan ibu dan bayi. Selanjutnya itu evaluasi validitas klaim. Yang pertama itu klaim bahwa bayi dikandung hanya dalam 2 jam dan langsung bisa berbicara tidak didukung oleh bukti medis ataupun ilmiah. Dan yang kedua, hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa kehamilan dan kelahiran berlangsung secara normal. Peran media dan masyarakat itu terdiri dari penyebaran informasi yang sensasional tanpa terverifikasi dapat memperburuk situasi dan menimbulkan kepanikan atau kesalahpahaman. Penting bagi media dan masyarakat untuk mengedepankan verifikasi fakta sebelum menyebarkan informasi. Rekomendasi yang dapat saya berikan yang pertama itu meningkatkan edukasi masyarakat tentang pentingnya verifikasi informasi dan dampak dari penyebaran berita palsu. Dan yang kedua itu memberikan dukungan psikologis kepada individu ataupun keluarga yang menjadi sorotan publik akibat berita yang tidak akurat. Kategori klaim dalam kasus ini, yang pertama itu tentang klaim. Yang pertama, bayi dikandung hanya dalam waktu 2 jam. Yang kedua, bayi langsung bisa mengucapkan salam saat lahir. Untuk non klaimnya itu, bayi lahir dengan berat 3 kilo dan panjang 48 cm. Terdapat stretch mark pada perut ibu. Untuk klaim nilainya itu, kelahiran bayi tersebut dianggap sebagai keajaiban. Untuk klaim faktualnya itu, tim medis tidak menemukan keanehan pada ibu dan bayi. Yang kedua itu, bayi menangis saat diperiksa, tidak berbicara. Untuk klaim objektif, yang pertama itu pemeriksaan medis menunjukkan kondisi ibu dan bayi normal. Untuk subjektifnya, keyakinan masyarakat bahwa bayi tersebut ajaib. Untuk nilai preskriptifnya, masyarakat sebaiknya tidak mudah mempercayai kabar yang belum terbukti kebenarannya. Dan yang klaim faktual deskriptifnya, proses kelahiran berlangsung normal dengan adanya darah seperti persalinan pada umumnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang analisis kritis kasus. Yang pertama, identifikasi. Klaim bahwa bayi dikandung hanya dalam 2 jam dan langsung dapat berbicara. Untuk analisisnya itu, secara medis kehamilan dalam 2 jam itu tidak mungkin terjadi karena proses pembuahan dan perkembangan janin memerlukan waktu sekitar 9 bulan pada umumnya. Kemampuan berbicara memerlukan perkembangan otak dan organ bicara yang belum dimiliki bayi baru lahir. Untuk evaluasinya, klaim tersebut tidak didukung oleh bukti ilmiah dan bertentangan dengan pengetahuan medis yang ada. Selanjutnya saya akan membahas tentang argumen, kontra argumen, dan silogisme kategoris. Untuk argumen yang
Itu yang pertama, jika bayi tersebut dikandung hanya dalam 2 jam dan dapat bisa berbicara saat lahir, maka itu merupakan suatu keajaiban. Yang kedua, namun tim medis menyatakan bahwa kondisi ibu dan bayi normal tanpa keanehan. Dan yang ketiga, oleh karena itu, klaim tentang keajaiban tersebut tidak dapat dibuktikan. Untuk kontra argumennya itu, masyarakat mungkin mengalami bias kognitif atau kesalahpahaman persepsi yang membuat mereka percaya pada hal-hal yang tidak rasional. Untuk silogisme kategoris, yang pertama itu premis mayor. Semua bayi yang lahir secara normal memerlukan masa kehamilan sekitar 9 bulan. Untuk premis minornya, bayi yang dilahirkan oleh uji Ramadhani lahir secara normal. Untuk kesimpulannya, bayi tersebut memerlukan masa kehamilan sekitar 9 bulan. Pola deduktif spesifiknya, yang pertama itu ada modus ponens. Jika seorang bayi lahir secara normal, maka ia telah dikandung selama sekitar 9 bulan. Selanjutnya, bayi tersebut lahir secara normal, dan yang terlahir oleh karena itu, bayi tersebut telah dikandung selama 9 bulan. Untuk modus tollens itu, jika bayi tersebut hanya dikandung selama 2 jam, maka ia tidak mungkin lahir secara normal. Bayi tersebut lahir secara normal. Dan yang terakhir, oleh karena itu, bayi tersebut tidak mungkin hanya dikandung selama 2 jam. Untuk contoh argumen induktif spesifik, dalam semua kasus medis yang terdokumentasi, kehamilan berlangsung sekitar 9 bulan. Yang kedua, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung kehamilan 2 jam. Dan yang ketiga, oleh karena itu sangat mungkin bahwa klaim kehamilan 2 jam adalah tidak benar. Untuk analisis kesesatan berpikir informal, yang pertama itu masyarakat mempercayai keajaiban bayi tersebut karena banyak orang lain juga mempercayainya bukan karena bukti yang valid. Dan yang kedua, menganggap bahwa karena perut uji membesar setelah sholat tahajud, maka sholat tahajud menyebabkan kehamilan insan. Dan yang terakhir, mengklaim bahwa karena tidak ada yang bisa membuktikan bahwa bayi tersebut tidak ajaib, maka bayi tersebut pasti ajaib. Sekian presentasi saya mengenai berita bayi ajaib yang dilahirkan oleh Uji. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.